Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat. Hari ini Bapak akan memberikan materi kedua tentang teks berita. Semoga anak-anakku semua selalu semangat dan pastinya selalu menjaga kesehatan. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 4.1, yaitu tentang menyimpulkan isi berita, membanggakan, dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu membuat simpulan teks berita, siswa mampu membuat tanggapan teks berita, dan siswa mampu menyampaikan teks berita. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi, yaitu tentang simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Yang pertama yaitu simpulan isi berita. Simpulan isi berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi, dalam pembuatan berita atau pembuatan simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi, simpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Kemudian, untuk selanjutnya, langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Yang A, langkah pertama yaitu mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Jadi ketika kita mau menyimpulkan, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik berita yang disampaikan. Yang B, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi setelah kalian memperhatikan berita, sambil kalian tulis pokok-pokok atau unsur-unsur berita tersebut. Apa yang disampaikan di situ, catat di mana kejadiannya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya berita tersebut. Kemudian setelah kalian mencatat unsur-unsur dari sebuah berita tersebut, yang C, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Tadi di bagian B kalian sudah mencatat unsur-unsurnya. Sudah kalian dapatkan semua jawabannya dari beberapa unsur tersebut. Kemudian tinggal kalian membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian tulis dalam unsur-unsur itu. Dari hasil catatan unsur-unsur tersebut, kemudian kalian rangkai menjadi sebuah simpulan. Kemudian yang terakhir, yang D, menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Jadi yang terakhir, penyelesaian, yaitu kalian membuat satu paragraf atau dua paragraf tentang kesimpulan berita tersebut. Yang kedua, yaitu tanggapan terhadap berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Di sini kalian akan membuat sebuah tanggapan terhadap berita, baik tentang isi maupun bahasa berita. Berkaitan dengan tanggapan teks berita. Di sini ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Yang pertama, isi atau unsur berita. Terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita.
Dalam menanggapi sebuah berita, kalian bisa menanggapi dari isi atau unsur beritanya. Apakah unsurnya sudah lengkap, memuat 5W1H, atau adik Simba, apakah semua dalam berita yang disiarkan tersebut sudah ada unsur-unsur tersebut. Itu bisa kalian tanggapi. Atau isinya, apakah isinya jelas atau berbelit-belit atau mungkin kurang memahamkan. Kemudian kalian juga bisa menanggapi yang bagian B, yaitu bahasa berita. Terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Apakah penggunaan kalimatnya sudah bagus, intonasinya bagus, pilihan katanya bagus, itu juga bisa kalian tanggapi. Ini adalah beberapa contoh cara membuat tanggapan terhadap berita. Yang pertama, cara menanggapi isi. Isi berita yang saya dengarkan di televisi sangat jelas. Bahkan informasinya lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan sebelumnya di radio. Itu contoh dari kalian membuat tanggapan dari segi isi. Yang B, contoh kedua, yaitu bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan berita cukup jelas, sehingga pendengar berita mudah memahami informasi yang disampaikannya. Ini contoh cara kalian menanggapi dari segi bahasa. Kemudian contoh yang ketiga atau yang C, bahasa yang digunakan dalam menulis berita tersebut kurang efektif dan berbelit-belit sehingga pembaca berita kesulitan memahami isi berita. Ini juga contoh cara menanggapi dari segi bahasa. Kalau yang B itu cara menanggapi ketika berita tersebut disiarkan di TV ataupun lewat YouTube. Berarti kalian menonton. Kalau yang C, ini cara menanggapi sebuah berita dalam media massa, misalkan dari koran ataupun majalah. Yang ketiga, yaitu penyampaian berita. Dalam menyampaikan kembali informasi dalam berita, kamu tidak perlu menghafalkan semua isi berita tersebut. Kamu cukup memahami unsur-unsur berita tersebut dan menceritakannya dengan kata-kata kamu sendiri. Baiklah anak-anakku semua, untuk tugas keterampilan 4.1 ini, yaitu yang harus kalian lakukan. A. Simaklah sebuah berita dari televisi, radio, atau dari stasiun televisi yang disiarkan di channel YouTube. Untuk temanya bebas. Bisa tentang kriminal, tentang olahraga, dan lain sebagainya. Yang B. Catatlah unsur-unsur adik Simba, berita yang kamu simak. Jadi ketika kalian menyimak sebuah berita, tulis juga unsur-unsur dari berita tersebut. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Semuanya ditulis. Kemudian tulislah simpulan dan tanggapanmu berkenaan dengan informasi tersebut dari aspek isinya. Kemudian setelah kalian menemukan adik Simbanya, sudah kalian catat adik Simbanya, kalian buat kesimpulan, lalu kalian berikan tanggapan. Tapi di sini yang ditanggapi adalah dari segi isinya. Setelah semuanya selesai, kalian sajikan laporan kegiatan dalam format berikut, yaitu format nama stasiun televisi, radio, channel, atau YouTube. Namanya apa? Misalkan kalau televisi, Indosiar, atau SCTV, dan lain sebagainya. Tema berita. Tema berita apa di situ yang kalian tonton atau kalian simak? Olahraga, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Tanggal menonton. Tanggal berapa kalian menonton berita tersebut? Unsur adik Simba yang ditemukan.
Ketika tadi kalian menyimak sebuah berita, unsur adik simba apa saja yang kalian temukan dalam berita tersebut. Kemudian simpulan. Setelah adik simba kalian temukan, kemudian kalian buat simpulan dan tanggapan. Kalau tanggapan, ini yang ditanggapi dari segi isinya. Kemudian jawaban ditulis di kertas lembar atau di buku tulis. Kemudian difoto dan dikirim di Classroom Bahasa Indonesia kelasnya masing-masing. Adapun batas pengumpulan yaitu hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai, yaitu materi tentang simpulan teks berita, tanggapan teks berita, dan menyampaikan kembali berita. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Pastinya semua tetap semangat, rajin belajar, di rumah saja dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.